Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap sehat anak-anak, tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan belajar kita pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, anak-anak, akan Bu Umi lanjutkan. Materi kita pada hari ini adalah ilmu pengetahuan alam kelas 5. Namun sekarang kita sudah berada di tema 4 subtema 3. Anak-anak boleh menyiapkan pulpen dan juga buku tulisnya untuk mencatat materi-materi dari Bu Umi sehingga kalian dapat digunakan, anak-anak ya, dapat kalian gunakan untuk belajar ketika menghadapi ulangan. Oke ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Adapun materinya yang pertama adalah cara menjaga kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, kemudian cara menjaga kesehatan, mencegah gangguan kesehatan pada darah, lalu berikutnya adalah cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kita akan bahas satu-satu anak-anak. Yang pertama adalah anak-anak sekalian, kita tahu bahwa sistem peredaran darah manusia itu memegang peranan sangat penting dalam tubuh manusia, ya. Jadi jika sistem peredaran darah kita terganggu, maka kinerja organ tubuh yang lain juga akan terganggu, gitu anak ya. Nah, untuk itu kita perlu mengadakan namanya pencegahan atau menghindari ya gangguan beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan juga pembuluh darah, gitu ya anak-anak. Nah, apa saja macam-macam gangguan kesehatan kemarin sudah dipelajari ya anak-anak. Ada jantung koroner ya, kemudian hipertensi dan hipotensi, kemudian ada varises. Nah, ini semua dapat kita dapat kita cegah anak-anak ya, dapat kita hindari. Nah, jadi cara mencegah gangguan kesehatan yang pertama hipertensi yaitu dengan cara ini anak-anak ya. Nah, olahraga teratur ya, kemudian istirahat ya, kemudian makan makanan berserat. Nah, ini adalah cara kita untuk mencegah adanya hipertensi, hipotensi dan jantung koroner ya anak-anak ya, jantung koroner. Nah, ini olahraga teratur artinya tidak harus melakukan olahraga yang berat ya anak-anak, yang ringan misalnya jogging ya, kemudian misalnya menggerakkan badannya setelah bangun tidur gitu ya, kemudian istirahat misalnya ya, kalau waktunya tidur anak-anak tidak boleh tidur larut malam ya, jadi tidur ketika sudah jam 9 malam waktunya tidur, tidak boleh lagi begadang ya. Kemudian makan makanan berserat, nggak boleh pilih-pilih makanan anak ya, nggak mau sayur, nggak mau tempe, nggak mau tahu ya, nggak mau ayam ya, nggak mau ikan. Makan anak-anak karena ini sangat diperlukan oleh tubuh kita ya, diperlukan oleh tubuh kita sehingga kinerja organ di dalam tubuh kita itu bekerja dengan baik, gitu ya. Oke, nah selanjutnya adalah cara menjaga gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah yaitu varises. Dengan cara bagaimana? Nah, varises ini biasanya terjadi ketika kita melakukan olahraga anak ya. Nah, maka kalau kita senam itu ada namanya pemanasan, inti kemudian pendinginan. Nah, itu pentingnya anak-anak pendinginan ya. Jadi agar organ peredaran darah kita itu normal kembali, diadakan pendinginan. Lalu biasanya kalau kita sedang lari atau sedang melakukan aktivitas bergerak gitu anak ya, nah usahakan untuk meluruskan dulu kaki setelah
berolahraga ya, setelah berolahraga. Oke, selanjutnya adalah macam-macam gangguan kesehatan pada darah. Kalau tadi pada jantung dan pembuluh darah anak-anak ya, ada jantung koroner, ada hipertensi dan hipotensi, kemudian ada varises ya. Nah, itu adalah macam-macam gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Nah, sekarang macam-macam gangguan kesehatan pada darah. Ya, sebenarnya anak-anak ini udah dipelajari di tema sebelumnya, subtema sebelumnya ya. Nah, jadi yang pertama Bu Umi hanya mengingatkan ya, ada anemia, leukemia, demam berdarah, thalassemia, kemudian hemofilia. Nah, ini semua adalah macam-macam gangguan kesehatan pada darah manusia ya. Nah, berikutnya cara mencegah gangguan kesehatannya bagaimana? Yang pertama adalah anemia. Cara mencegahnya bagaimana ya? Cara mencegahnya dengan mengkonsumsi ya, makanan yang mengandung banyak zat besi. Contohnya seperti bayam, kacang-kacangan ya, itu banyak mengandung zat besi ya, untuk mencegah terjadinya anemia. Berikutnya adalah leukemia, anak-anak. Berikutnya adalah leukemia. Cara mencegahnya bagaimana? Jadi kalau leukemia ini cara mencegahnya dengan cara menerapkan pola hidup sehat ya anak-anak. Pola hidup sehat misalnya seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan juga berolahraga. Ini cara mencegah leukemia ya. Nah, berikutnya adalah demam berdarah. Bagaimana anak-anak pasti kenal ya dengan slogannya demam berdarah. Yang pertama ada 3M plus ya anak-anak ya, 3M plus. Nah, ini yang berkaitan demam berdarah. Ya, bukan 3M maskeran anak ya, menggunakan masker ya, mencuci tangan, bukan yang itu ya, tapi ini yang cara mencegah demam berdarah ya. Yang pertama menguras tempat penampungan air. Jadi anak-anak harus menguras ya. Jadi kalau sudah kotor bak mandinya di rumahnya masing-masing, harus kalian sudah harus membantu orang tua misalnya mencuci bak mandi ya. Kemudian menutup tempat penampungan air ya, kalau ada yang terisi tolong ditutup. Kemudian kalau di luar lebih baik kaleng-kaleng yang ada itu dibuang, disingkirkan ya, supaya nanti kalau hujan tidak terjadi genangan dalam kaleng itu, lalu dibuat sarang nyamuk. Kemudian mengubur barang bekas. Nah, jadi lebih baik barang-barang bekas itu dikubur ya anak-anak ya, sehingga tidak menjadi tempat genangan air lalu tempat sarangnya si nyamuk ya, nyamuk demam berdarah gitu ya. Nah, kemudian plusnya adalah hindari gigitan nyamuk. Misalnya tidur pakai kelambu, memakai obat nyamuk gitu ya. Makanya dikatakan 3M plus ya. Oke, selanjutnya adalah thalassemia. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Nah, thalassemia ini dengan cara pengobatan ya, kemudian transfusi darah ya. Jadi thalassemia ini sebenarnya anak-anak ya tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan ya. Tapi bagaimana cara pengobatannya? Yaitu tadi dengan cara melakukan bukan pencegahan anak-anak, tapi dapat mengurangi gitu ya, mungkin kalimatnya dapat mengurangi dengan cara pengobatan dan juga transfusi darah. Berikutnya adalah hemofilia. Nah, bagaimana cara mencegah hemofilia? Nah, juga ini ya, hemofilia ini tidak dapat diobati karena juga termasuk penyakit keturunan anak-anak ya. Tapi anak-anak dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya pendarahan agar tidak terus mengalir ya. Jadi ya, darah itu tidak terus keluar dari tubuh gitu maksudnya anak ya. Karena kalau darah kita keluar ya, banyak yang keluar, maka itu akan mengurangi volume darah pada tubuh kita gitu ya. Jadi itu sangat berbahaya. Nah, ini adalah cara menjaga kesehatan pada
pada kesehatan pada darah ya, cara menjaga gangguan kesehatan pada darah. Oke, selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah istirahat yang cukup ya Nana. Jadi anak-anak harus istirahat cukup. Nah, kalau memang siang tidak ada kegiatan, silakan tidur siang. Jika malam jangan tidur larut malam. Nah, itu akan membantu menjaga ya kesehatan organ peredaran. Lalu berikutnya olahraga secara teratur. Nah, ini contohnya aja misalnya naik sepeda ya, atau misalnya lompat tali misalnya ya, apa itu namanya? Itu ya main lompat tali itu, atau main ini juga termasuk ya anak main hula hoop itu juga olahraga ya. Apa saja boleh, atau jogging ya, atau berenang boleh, apa saja ya. Yang penting teratur. Kemudian memilih makanan bergizi seimbang. Tadi ya pesan Bu Umi, tidak boleh pilih-pilih makanan karena semua sebenarnya makanan yang kita makan itu akan memberikan dampak baik untuk tubuh kita. Baik, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan. Kurang lebihnya Bu Umi mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.